Ayo menjamkan mata semuanya, kecuali saya, Pak Menko juga. Pejamkan mata. Oh, pejamkan mata. Iya, pejamkan mata, oke. Oke, oke. Apa yang ada di ruangan ini? Ayo sebutkan. Oke, Pak Menko, Prof. Stella, apalagi? Bendera, foto-foto, ada meja, kursi, oke boleh buka matanya. Ada beberapa yang sudah disebutkan ya, tetapi ada banyak sekali yang belum disebutkan, ya kan? Misalnya proyektor, TV, di sini ada balok ruang, ada jendela, ada juga mungkin ada juga seperti layar, dinding, ada lampu, tapi itu tidak disebutkan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan seorang cognitive scientist seperti saya. Di dunia ini begitu banyak informasi, jadi setiap bahkan per 1000 milisecond ini selalu ada informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui 5 indera kita. Itu menarik indera penglihatan, indera perasaan, indera penciuman, indera perasaan, dan indera penyentuhan. Seluruh yang masuk itu ke dalam indera kita, tetapi tidak semua yang masuk lewat indera kita itu diolah sehingga itu semuanya dilihat atau dirasakan atau dicium atau didengar dan kita ingat di dalam otak kita. Nah, jadi pertanyaan seorang cognitive scientist itu bagaimana informasi yang masuk ke dalam itu diolah dan dikeluarkan kembali. Ya, itulah biasanya kalau kita sebut cognitive scientist itu juga tentang merasakan information processing. Jadi bagaimana informasi itu diproses dan informasi itu keluar kembali. Nah, jadi misalnya tadi yang pertama disebutkan saya dengar Pak Menko. Ya, berarti Pak Menko ini sangat salient sekali di otak-otaknya para dan sudah selayaknya dan sudah kita duga bahwa pasti Pak Menko yang paling salient, ya kan. Lalu juga saya, karena kan saya baru, jadi ada barang aneh di ruangan ini, nah itu juga diingat ya. Nah itulah jadi informasinya masuk gitu. Tetapi nggak ada yang menyebutkan lampu, ya kan. Padahal lampunya ada di sini terus. Tapi kita nggak menyebutkan, kenapa? Nah karena lampunya itu ya tidak diolah lagi oleh otak kita untuk menjadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang perlu dibicarakan. Ya sudahlah di situ saja. Oke. Nah berarti proses informasi kita adalah selektif. Ada beberapa yang masuk dan diolah dan dikeluarkan, maksudnya waktu tadi saya bilang tolong sebutkan, ada beberapa yang tidak. Nah itulah yang terjadi dari kecil sekali kalau kita membicarakan tentu saja dengan PMK adalah bagaimana kita membangun manusia unggul, ya, membangun manusia unggul, insan Indonesia yang unggul itu setiap kejadian, setiap masukan, setiap informasi itulah yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya sehingga informasi yang diproses dari kecil untuk anak-anak bahkan sampai dewasa di sini sebagai kita sama-sama bekerja di pemerintahan itu pemrosesan informasi kita itu bagaimana sehingga itu efisien, diingat atau dan bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itulah cognitive science sebagai information processing gitu. Prof, kalau tadi saya dengar penjelasan Prof, cognitive science ini kan saya membacanya seperti ini. Dia bisa mendorong manusia untuk bisa memaksimalkan fungsi otak yang 100% itu. Karena pernah saya baca literasi bahwa sekarang itu kita hanya menggunakan 30-40% dari fungsi otak kita. Itu hoax. Gak usah dipercaya. Baik. Nah, di dalam konteks membangun budaya orang supaya memaksimalkan fungsi kognitif itu,
saya melihat ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Pertama dari mulai dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, dan budaya. Sehingga dia bisa membiasakan ini. Nah, kemarin saya mendapatkan contoh, saya juga kaget, bukan dalam konteks mau memuji keluarga sendiri. Saya bersama-sama dengan istri dan anak yang besar itu membaca tulisan terbalik. Susah payah gitu. Ini baca. Nah begitu saya tanya anak saya yang paling kecil, dia tidak langsung baca itu, tapi dia lihat sekeliling, dia lihat kaca. Itu kan baca dari situ langsung kelihatan Pak. Kaget saya. Jadi artinya apakah itu salah satu fungsi bagaimana dia bisa melihat sekitar tanpa harus terpaku pada masalah yang ada. Sehingga dia bisa menyelesaikan itu. Kita membacanya terbalik kan agak susah. Tapi dia lihat sekeliling, di sebelahnya ada kaca. Dan dia lihat dari kaca langsung kebaca. Tulisannya itu jelas Pak katanya. Kaget saya. Nah, apakah itu salah satu bukti bagaimana kita memaksimalkan fungsi otak melalui cognitive science itu? Barangkali itu Prof. Terima kasih Prof. Ya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, satu gebrakan yang saya rasa perlu kita lakukan adalah kita harus berdasarkan segala sesuatu kebijakan yang kita buat itu harus bisa diukur. Jadi kita harus bisa mengukur bagaimana sebelum kita melakukan kebijakan itu kita harus bisa membuat pengukuran apa sebenarnya kemungkinan kenaikan atau perbaikan secara kuantitatif yang akan dicapai dengan kebijakan tersebut. Dan setelah kebijakan itu diambil, mungkin ada program baru atau lain, kita harus bisa melihat pengukuran itu secara jelas. Tadi yang dari pemuda, saya sendiri memang sangat prihatin terhadap yang tersebut. Dan saya sudah banyak menganalisa data terutama sekali dari OECD. Dan data dari OECD ini ada satu, Pak, adalah suatu tindakan pertama yang akan kita lakukan adalah kita melihat sebenarnya sekarang ada Pak Menko izin bahwa ada data ukuran seperti PISA tetapi untuk pendidikan tinggi. Jadi itu ukuran untuk seperti PISA diukur kemampuannya, itu kemampuan kreatif, kemampuan analisa, berpikir secara analisa, itu yang dilakukan oleh OECD. Nah kami berharap kita akan bisa berpartisipasi dalam pengukuran ini supaya kita bisa melihat secara jelas bahwa yang pertama sekali kalau saya boleh izin, yang sudah berpartisipasi di dalam perguruan tinggi pun bagaimana apakah mereka sungguh mendapatkan ilmu yang diperlukan oleh mereka, tentu saja oleh negara kita ya. Jadi pengukuran kualitas dari output, dan pengukuran kualitas dari outcome perguruan tinggi itu kita belum punya. Dan itu harus kita ukur. Setelah kita mengetahui itu secara pasti, barulah kita bisa melihat dari pengukuran ini. Karena pengukurannya ada dimensi-dimensi. Misalnya dimensi untuk berpikir secara analytic thinking. Kalau misalnya ini ternyata rendah di jajaran kita harus membuat program, pertama sekali mungkin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, apa sebenarnya yang terjadi di pendidikan tinggi ini sehingga itu belum. Itu contoh ya. Tetapi sebelum kita menentukan kebijakan apa untuk meningkatkan kualitas itu, itulah yang sungguh harus kita lihat secara nyata pengukurannya. Pengukuran dari kualitas yang terjadi. Nah, tentu saja itu baru meningkatkan kualitas yang terjadi. Tapi menurut saya itu adalah yang pertama. Sebelum kita meningkatkan kuantitas, berapa yang bisa masuk ke perguruan tinggi, kita harus meningkatkan kualitas yang sudah ada dulu. Ya. Peningkatan kuantitas itu adalah tentu saja ini menjadi suatu problem yang, bukan problem seperti yang jelek ya, tetapi ini suatu isu yang perlu kita pikirkan. Dan kita harus pikirkan ini tidak pasti bahwa semuanya ini harus diselesaikan oleh perguruan tinggi. Karena kita juga harus menganalisa kebutuhan ekonomi di banyak negara-negara lain. Kita beri contoh yang mungkin agak mengagetkan. Di negara Jerman misalnya. Ini tidak semuanya atau bahkan tidak kebanyakan itu melalui perguruan tinggi. Bahkan pendidikan vokasinya menjadi sangat kuat dan sangat tinggi kualitasnya. Ini adalah suatu
contoh bahwa kita harus berpikir secara luas dan berdasarkan analita apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan di negara kita untuk memberikan, kan tujuan akhirnya adalah kemampuan, bukannya gelar pendidikan tetapi kemampuan. Jadi dengan cara-cara apakah kita bisa meningkatkan kemampuan setiap insan pemuda kita. Dan ini harus kita pikirkan secara luas, bukan berarti perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi pun kita harus kaji apakah itu sungguh meningkatkan kemampuan, dan kalau belum, apa yang belum, pastinya kemampuan apa yang secara pasti belum, itulah yang akan perlu sekali kita bajukan pengukuran dari OECD, dan bagaimana kita meningkatkan kemampuan itu. Untuk yang perempuan juga begitu, kita harus melihat, karena saya sendiri sebagai seorang perempuan merasa ini adalah suatu potensi yang besar di Indonesia. Karena saya melihat perempuan-perempuan kita luar biasa di Indonesia. Saya kalau ke daerah itu banyak bertemu dengan para perempuan yang sungguh menyentuh hati saya bahwa mereka tuh sangat ingin berpartisipasi. Saya dulu pernah di Papua Tengah cukup lama dan banyak ke SD-SD, ke guru-guru, itu banyak sekali perempuan-perempuan. Tetapi mungkin betul yang Bapak bilang bahwa ada keterbatasan secara struktur yang terjadi untuk perempuan-perempuan kita. Bahwa di kebudayaan mereka harus di rumah untuk membesarkan dan menjaga anak. Dan ini waktu yang dibatasi ini sangat menarik. Nah, ada dua pemikiran saya sampai saat ini. Yang pertama adalah kita harus memetakan dalam satu hari apa sebenarnya kebanyakan perempuan-perempuan Indonesia yang harus di rumah tangga itu mereka pekerjaannya apa saja. Tadi saya mendengar bahwa ini sangat menarik sekali ya, bahwa di sini kita sangat mau punya data driven. Nah, kalau bisa kita mempunyai data perilaku perempuan Indonesia. Jadi kita bisa lihat jam-jam kosongnya perempuan itu di mana. Dan kita gunakan jam-jam kosong itu, apakah bisa itu kita buat untuk micro credential, jadi pelatihan-pelatihan apa. Dan pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mengisi jam-jam kosong itu. Tapi kita harus punya data driven, perilaku-perilaku, keseharian perempuan Indonesia di berbagai macam daerah itu apa saja. Dengan data itu kita bisa dengan secara tepat melihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang pertanyaan kedua adalah mengenai otak. Otak saya jawab singkat saja, betul sekali. Dan ini yang menarik adalah waktu anak-anak itu lahir, ini kebetulan laboratori saya Pak, sebelum saya pindah ke sini Pak, adalah laboratori bayi dan anak. Laboratori bayi dan anak yang paling besar di Tiongkok untuk kognitif bayi dan anak. Yang saya temukan adalah anak-anak sejak kecil itu sangat luar biasa cerdas untuk memproses berbagai macam informasi dari sekitar. Jadi kemampuan untuk memproses informasi itu ada sejak kecil, namun itu harus dibina. Kalau boleh langsung saja, satu contoh waktu anak-anak umur 2 atau 3, mungkin sudah banyak yang sudah punya anak umur 3, kalau masih ingat, waktu umur 3 itu banyak sekali pertanyaan. Dan pertanyaannya kadang-kadang, misalnya anak saya sering tanya, kenapa saya harus tidur sekarang dan kamu belum tidur? Gitu kan. Bahkan ya, kenapa saya harus makan, saya nggak lapar. Nah, kadang-kadang kalau kita jadi orang tua kita cuma jawabnya, ya pokoknya begitu, jangan nanya-nanya, ya kan. Tapi kalau kita jawabnya cuma pokoknya begitu, jangan nanya-nanya, inilah kenapa waktu mereka umur 5, umur 6, beneran gak nanya-nanya lagi. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, ya kenapa ya? Kenapa kamu harus tidur sekarang tapi saya enggak gitu kan. Dan saya jawab, sebenarnya mungkin karena kamu besok pagi harus bangun. Tapi kalau saya juga harus bangun tapi tidur saya cukup sekian begitu. Nah mungkin anaknya akan berpikir, oh ada jawabannya. Nanti ditanya lagi. Mengolah informasi-informasi lainnya sehingga ini ada sesuatu yang mau kita kejar adalah dari kecil
belajar untuk belajar, learning to learn. Karena dunia itu selalu berubah, tidak akan tahu. Waktu saya dan Pak Menko kuliah kita nggak ada AI ya Pak ya? Nggak ada. Tapi kan kita sekarang harus belajar AI. Bahkan saya pun meneliti tentang AI. Nah itu kenapa? Karena kita bisa belajar segala sesuatu yang baru. Nah itulah yang terjadi dari kecil. Jadi memanfaatkan, kalau kita kembali, apa itu artinya memanfaatkan otak secara 100%? Yang kita tahu dari penelitian, otak itu sangat, kita bilangnya plastik. Otak itu plastik, fleksibel. Jadi sebenarnya jarang sekali kita tidak menemukan dari ilmiah itu ada, wah otaknya dari begitu lahir udah punya bakat matematika, punya bakat musik, punya bakat, itu tidak pernah ditemukan di sains. Waktu lahir itu bisa dibilang otaknya hampir sama sekali seperti ya polos gitu. Tetapi dengan segala sesuatu yang kita alami, dengan berbagai macam informasi-informasi yang masuk, otaknya itu mulai terbentuk menjadi network yang berhubungan satu sama lain hingga bisa memproses informasi dengan lebih efisien. Sehingga satu kunci dari awal sampai nantinya terus apakah di pendidikan tinggi, apakah kita sekalian di kementerian itu adalah belajar untuk belajar. Otak kita sangat mampu untuk belajar, yang perlu kita tanyakan cara-cara apa, informasi-informasi apa yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran ini.